Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita pada Mukhtasar Jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawasibu asyaratun. Maka huruf nasab atau yang menasabkan itu ada 10. Arba'atum minha tansibu binafsiha. 4 dari yang 10 menasabkan dengan dirinya sendiri. Wasittatum minha yakunun nasbu ma'aha bi an mutmarah wujuban au jawazan. Sedangkan yang 6 sisanya menasabkan fi'il mudhari' dengan an mutmarah, hal keadaan wajib atau jawaz. Wahia an, lan, idzan, dan kai. 4 yang pertama itu adalah an, lan, idzan, dan kai. Hadhil arba'atu tansibu binafsiha. Yang 4 ini menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Mithalu an, contoh an, yu'jibuni an tadribah. Mengherankan akan aku bahwa engkau memukul. Fa yu'jibuni fi'lun mudhari'un. Maka yu'jibuni kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Wa an harfu masdariyin wa nasbin. An huruf masdar dan huruf nasab. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha. Dan fi'il mudhari' tadriba mansub dengan an. Wasumiyat an harfan masdariyan, dinamakan juga an dengan huruf masdar li'annaha tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin. Karena an dilebur bersama kata yang sesudahnya, maksudnya fi'il mudhari' dengan masdar. Idzit taqdiru yu'jibuni darbuka. Karena takdir kalimat tadi yu'jibuni an tadriba adalah yu'jibuni darbuka. Wa mithalu lan qauluka, dan contoh lan yaquma, dia tidak akan berdiri. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Maka lan adalah huruf nafi karena artinya tidak. Wa nasbin, dan disebut juga huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari'. Wa istiqbalin disebut juga huruf istiqbal, huruf yang akan datang. Maksudnya ketika lan masuk ke fi'il mudhari', itu fi'il mudhari' yang tadinya boleh masa sekarang dan boleh masa akan datang, khusus berubah menjadi memiliki masa yang akan datang saja. Wa mithalu idzan qauluka, contoh idzan perkataan engkau atau ungkapan idzan akramaka. Lalu kemudian jadi aku akan memuliakanmu. Fi jawabi man qala laka, ketika kamu menjawab orang yang berkata kepadamu azuruka ghadan, aku akan mengunjungimu besok. Azuruka ghadan, aku akan mengunjungimu besok. Kita jawab idzan ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Saya akan menjamumu. Fa idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Maka idzan disebut juga huruf jawab. Nah, karena menjawab tadi. Wa jaza, dan membalas ucapan tadi. Wa nasbin, dan disebut juga huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari'. Wa ukrimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Ukrimaka fi'il mudhari' mansub dengan idzan. Nah, kalau mansub tentu tidak kita baca ukrimu atau ukrimi. Mansub dengan fathah. Dan dinamakan juga idzan dengan huruf jawab liwuqu'iha fil jawab, karena terletak untuk menjawab, dalam menjawab. Wa jazain disebut huruf jaza li'anna ma ba'daha jazaa'ul lima qablaha. Karena kalimat yang sesudahnya atau kata yang sesudahnya adalah jaza, balasan lima qablaha, bagi kata yang sebelumnya. Wa nasbin li'annaha tansibul fi'lal mudhari'ah. Disebut juga huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari'. Wa linasbiha syurutun tatlubu minal mutawwalat. Dan tentang idzan ini menasabkan fi'il mudhari' ada syarat yang membutuhkan
pembahasan yang panjang. Wa mithalu kai, dan contoh kai, jitu kai aqra'a, aku datang agar membaca, aku datang supaya membaca. Idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha, apabila ada lam ditakdirkan sebelumnya. Ai likai aqra'a, artinya agar supaya aku membaca, sebab karena aku membaca, namanya lam ta'lil. Fatakunu kai masdariyatan bimakna an, maka adalah kai masdariyah dengan makna an. Wa aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun biha, dan aqra'a fi'il mudhari' mansub dengan kai. Fa in kanat kai bimakna lamit ta'lili kana nasbu bi an mudmarah ba'daha, maka jika kai tadi dengan makna ta'lil, sebab karena alasan adalah nasab terjadi dengan an mudmarah setelahnya. Walamu kai, huruf nasab berikutnya lam kai. Hadhihi wa ma ba'daha laysat nasibatan binafsiha. Kai ini dan semua huruf nasab setelahnya tidak menasabkan dengan dirinya sendiri. Balin nasbu bi an mutmarah jawazan fi lami kai. Tetapi nasab terjadi dengan an mutmarah hal keadaan jawaz pada lam kai. Wa wujuban, dan hal keadaan wajib fi ma ba'daha pada huruf yang selebihnya. Mithalul lam kai, contoh lam kai, jitu li aqra'ah, datang aku untuk membaca. Fallamu harfu jarrin lit ta'lil, maka lam huruf jar untuk alasan sebab karena. Wal fi'lu mansubun bi an mutmarah jawazan ba'daha, dan fi'il maksudnya aqra'a mansub dengan an mutmarah hal keadaan jawaz sesudah lam ta'lil tadi, sesudah li'an, ya, sesudah an mutmarah. Wa innama qila laha, dan disebut juga dengan lam kai li ifadatiha ta'lilah, karena memfaedahkan ta'lil seperti kai, sebab karena. Wali annaha qad tadkhulu ala kai, dan karena lam ini kadang-kadang masuk kepada kai, nahwu seperti jitu likai aqra'a, aku datang karena untuk agar supaya membaca. Walamul juhudi ayin nafyu, huruf nasab berikutnya lam juhud, artinya nafi. Wan nasbu bi an mutmarah wujuban ba'daha, dan nasab fil mudhari dengan an mutmarah wujub, wajib setelahnya. Wa dhabituha an yasbiqaha kana al manfiyatu bima aw yakun al manfiyatu bilam, dan dhabitnya bahwa didahului oleh kana yang dinafikan dengan ma, atau yakun yang dinafikan dengan lam, seperti wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, liyu'adzibah di sana ada lam juhud, dan di depannya sudah ada kana, dan di depan kana ada lagi ma, artinya kana sudah dinafikan oleh ma. Dan contoh berikutnya walam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, liyaghfira, yaghfira mansub dengan lam juhud. Syaratnya sudah terpenuhi, ada yakun di depannya yang dinafikan oleh lam. Fayu'adziba, maka yu'adziba dan yaghfira mansub keduanya bi an mutmarah wujuban hal keadaan wajib ba'da lamil juhudi, setelah lam juhud. Wa hatta, huruf nasab berikutnya adalah hatta. Sawa'un kanat bimakna ilah, apakah bermakna ilah seperti hatta yarji'a ilaina Musa, hingga kembali kepada kami Musa, ataupun bimakna lamit ta'lil. Nahwu qawlika lil kafiri, contohnya kata-kata engkau kepada orang kafir, aslim hatta tadkhulal jannata.
Masuk Islamlah agar engkau masuk surga. Fayarji'a wa tadkhula kullum minhuma mansubun bi an mudmarah. Kedua-duanya mansub dengan an mudmarah, yaitu yarji'a dan tadkhula. Wujuban ba'da hatta, hal keadaan wajib setelah hatta. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Mansub seterusnya pada fi'il mudhari' karena terletak setelah jawab dengan fa atau waw. Yakni al-fa'a wal wawa al-waqi'ataini fil jawabi. Yang dimaksud oleh pengarang adalah fa dan waw yang terletak pada jawab. Walaisatil fa'u wal wawu nasibataini bi anfusihima. Dan bukanlah fa dan waw yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Balin nasbu bi an mudmarah wujuban ba'daha. Tetapi nasab dengan an mudmarah, hal keadaan wajib setelah keduanya. Wal muradu min wuqu'iha fil jawabi. Dan yang dimaksud terletak pada jawab wuqu'uhuma fil mawadhi'it tis'atil masyhurah. Terletak pada 9 tempat yang terkenal. Al-awwalu yang pertama, al-amru setelah amar. Nahwu aqbil fa uhsina ilaika. Contohnya menghadaplah lalu aku akan berbuat baik kepadamu. Fa uhsina mansubun bi an mudmarah wujuban ba'dal fa'il waqi'ati fi jawabil amri. Maka uhsina mansub dengan an mudmarah, hal keadaan wajib setelah fa yang terletak pada jawab amar atau jawab talab. Wa in qulta, dan jika engkau katakan wa uhsina, boleh juga di kalimat tadi aqbil wa uhsina. Kanatil wawu wawal ma'iyah. Waw tersebut merupakan waw ma'iyah. Fanasbu bi an mudmarah, maka mansub dengan an mudmarah. Hal keadaan wajib setelah waw ma'iyah yang terletak setelah amar. Ats-tsani an-nahi. Yang kedua nahi, setelah nahi. La tadrib Zaidan fayaghdibah. Jangan engkau pukul si Zaid. Kalau engkau pukul si Zaid fayaghdibah, maka dia akan marah. Atau la tadrib Zaidan wa yaghdibah, artinya sama. Fayaghdibah aw yaghdibah. Fayaghdibah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dan nahi. Maka yaghdibah fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah, hal keadaan wajib setelah fa atau waw ma'iyah yang terletak sesudah nahi. Ats-tsalitsu ad-du'a. Yang ketiga terletak setelah doa. Nahwu Rabbi waffiqni fa'amala salihah. Tuhanku, beri taufiklah aku, maka aku akan beramal soleh. Au Rabbi waffiqni wa a'mala salihah. Fa'amala mansubun bi an mudmarah wujuban ba'dal fa'i. Maka a'mala mansub dengan an mudmarah, hal keadaan wajib setelah fa atau waw yang terletak setelah doa. Wal farqu bainad du'a'i wal amri. Dan perbedaan antara doa dan perintah. Annal amra talabun minal a'la ilal adna. Bahwa amar tuntutan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Wad doa, sedangkan doa talabun minal adna ilal a'la. Permohonan, permintaan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Warabi'ul istifham. Dan yang keempat terletak setelah istifham atau pertanyaan nahwu. Hal Zaidun fid dari fa'adhaba ilaihi. Apakah si Zaid di rumah? Nah, ada kata tanya hal. Hal Zaidun fid dari, apakah si Zaid di rumah? Fa'adhaba ilaihi. Kalau dia di rumah, aku akan berangkat kepadanya. Aku akan pergi ke rumahnya.
au wa adhaba ilaihi. Fa adhaba mansubun bi an mutmarah wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dal istifhami. Maka adhaba mansub dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelah fa atau waw yang terletak setelah istifham. Al-khamisu al-ardu, yang kelima terletak setelah arad, artinya ajakan yang lembut dan lunak. Nahwu seperti ala tanzilu indana fatusiba khairah. Marilah mampir, singgah ke tempat kami. Kalau kamu singgah ke tempat kami, engkau akan mendapatkan kebaikan. Atau watusiba khairah. Maka tusiba mansub dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelah fa dan waw, setelah fa atau waw yang terletak setelah arad. As-sadisu at-takhdid, yang keenam ajakan juga tapi agak keras dan agak menghardik, agak membentak ya. Nahwu ala akramta zaidan fayushkiraka. Ayolah muliakan si Zaid, kalau engkau muliakan dia maka dia akan berterima kasih kepadamu. Atau wa yushkiraka. Fayushkira, maka yushkira mansub dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelah fa atau waw yang terletak setelah takhdid. Wal farqu bainal ardi wa takhdidi, dan perbedaan arad dan takhdid, annal arda huwa talabu birifqin wa layyinin, bahwa arad permintaan, permohonan dengan lembut dan lunak. Wa takhdid, sedangkan takdid huwa talabu bihathin wa iz'ajin, adalah permintaan, permohonan dengan ajakan dan sedikit bentakan. As-sabi'u at-tamanni, yang ketujuh terletak setelah tamanni. Nahwu seperti laitali malan fa'ahujja minhu. Aduhai kiranya saya memiliki harta. Kalau saya memiliki harta, saya akan pergi haji dengannya. Aw wa ahujja minhu. Maka ahujja mansub dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelah fa atau waw yang terletak setelah tamanni. Ats-tsaminu at-tarajji, yang kedelapan tarajji. Nahwu la'alli uraji'u syaikha fayufhimani aw yufhimani aw wa yufhimani. Andai kiranya, aduhai kiranya aku dapat kembali kepada syekh, maka dia memberikan pemahaman kepadaku. Fayufhima mansubun bi an mutmarah wujuban ba'dal fa'i awil wawil waqi'ataini ba'dat tarajji. At-tasi'u an-nafyu, yang kesembilan nafi. Nahwu ma ta'tina fatahdatsana aw wa tahdatsana. Maka tahdatsana mansub dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelah fa atau waw yang terletak setelah nafi. Wa au, huruf nasab yang berikutnya adalah au, yakni anna minan nawasibi lil fi'lil mudhari'i au, bahwa di antara yang menasabkan fi'il mudhari adalah au. Lakin bi an mutmarah wujuban ba'daha, tetapi dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelahnya. Nahwu la aqtulannal kafira au yuslima. Contoh, sungguh aku akan membunuh orang kafir atau dia masuk Islam. Ai illa an yaslima, artinya kecuali bahwa dia masuk Islam. Fayuslima mansubun bi an mutmarah wujuban ba'da au allati bimakna illa. Maka yuslima mansub dengan an mutmarah, hal keadaan wajib setelah au, yang mana au tersebut dengan makna illa. Wa qad takunu bimakna ilah, kadang-kadang ada juga dengan makna ilah. Nahwu la ulzimannaka au taqdiyani haqqi.
Sungguh aku akan mengiringimu terus kemana-mana. Atau engkau berikan hakku. Ai ila anta qadiyani haqqi. Artinya sampai engkau mengembalikan hakku. Fataqdiya fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah, hal keadaan wajib setelah au yang dengan makna ila. Wal jawazimu thamaniyata asyara, dan huruf jazam ada 18. Qismum minha yujzimu fi'lan wahidan, satu bagian di antaranya menjazamkan satu fi'il saja. Wa qismun yujzimu fi'laini, satu bagian lagi menjazamkan dua kata kerja fi'il mudhari'. Wa bada'a bil qismil awwali faqala, pengarang memulai dengan bagian pertama, lalu dia berkata wahia lam, huruf jazam tersebut adalah lam. Nahwu lam yadrib Zaidun, si Zaid tidak memukul, si Zaid belum memukul. Jika tidak ada lam, yadribu Zaidun. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin, maka lam disebut huruf nafi, huruf jazam, huruf qalab. Wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam, dan yadrib fi'il mudhari' majzum dengan lam. Wa Zaidun fa'ilun, dan Zaidun fa'il. Nah, siapa yang tidak memukul? Zaid. Nah, itu fa'il. Dan dinamakan huruf nafi karena lam menafikan fi'il mudhari'. Disebut juga huruf jazam karena lam menjazamkan fi'il mudhari'. Disebut juga lam dengan huruf qalab karena lam menukar, membalik makna mudhari' tadi dan menjadikannya untuk masa madhi saja. Walamma wahia bimakna lam, dan lamma sama artinya dengan lam. Huruf nafi, huruf jazam, huruf qalab, seperti lamma yadhuqu azaba. Maka yadhuqu fi'il mudhari' majzum dengan lamma, dan tanda jazamnya hazaf nun. Artinya sebelum masuk lamma, yadhuquna. Masuk lamma, hilang nunnya, dihazafkan. Wal wawu fa'ilun, dan waw pada yadhuqu, waw jamak fa'ilnya. Mereka, waw yang pada yadhuqu itu artinya mereka. Satu huruf waw artinya mereka, fa'il. Wa alam hiya lam illa annaha qtaranat bihamzatil istifhami. Dan alam itu lam juga, tetapi beriringan dengan hamzah istifham. Contoh alam nashrah. Maka hamzah untuk istifham at-taqriri, dan lam huruf nafi, huruf jazam, huruf qalab, dan nashrah fi'il mudhari' majzum dengan lam. Dan alamma yaitu lamma, tetapi beriringan dengan hamzah istifham. Seperti alamma uhsin ilaikah, bukankah aku berbuat baik kepadamu? Maka hamzah untuk istifham taqriri. Dan lama huruf nafi, huruf jazam, huruf qalab. Dan uhsin fi'il mudhari' majzum dengan lamma. Walamul amri lam amara, ini untuk perintah, untuk memerintah. Hendaklah. Nahwu liyunfiq dhu sa'atin, hendaklah menginfakkan orang-orang yang memiliki kelapangan. Nah, gitu. Sebelum masuk lam amar, yunfiqu. Masuk lam amar, liyunfiqu. Fallamu lamul amri, maka lam adalah lam amar. Wa yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Dan dhu fa'il marfu' dengan waw. Dhu.
Li'annahu minal asma'il khamsati, karena dzu termasuk isim yang 5. Wa sa'atin mudhaf ilaih majrur dengan kasrah yang jelas. Wad du'a, dan lam doa yaitu lam amar, illa adnaha minal adna ilal a'la, tetapi dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, maka dinamakan lam doa. Seperti liyaqdi alaina rabbuka. Nah, sebelum masuk lam amar, yaqdi memiliki ya di belakangnya. Lalu masuk lam amar, maka ianya dihadzafkan. Jadi tanda jazamnya yaqdi majzum dengan lam, tanda jazamnya hadzaf akhir, yaitu hadzaf ya. Bukti yang dihadzafkan ya, dhadnya berharakat kasrah. Maka lam disebut lam doa, dan yaqdi fi'il mudhari' majzum dengan lam doa, dan tanda jazamnya hadzaf huruf ilat yaitu ya, dan kasrah sebelumnya bukti atas ya yang dihadzafkan. Wala fin nahyi, dan la untuk melarang. Nahwu la takhaf, seperti jangan takut. Maka la adalah la nahiyah, dan takhaf fi'il mudhari' majzum dengan la an-nahiyah. Tanda jazamnya sukun. Sebelum masuk la, takhafu. Masuklah la takhaf. Wad du'a, la untuk berdoa, la ad-du'aiyah, yaitu la nahiyah, tetapi dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, seperti Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, jangan engkau siksa kami. Nah, jangan kita larang Tuhan, tapi maksudnya melarang di situ untuk doa. Maka tu'akhid adalah fi'il mudhari' mansub dengan la du'aiyah. Ila huna intahal kalamu ala ma yujzimu fi'lan wahidan. Sampai di sini selesai pembahasan tentang huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il. Kemudian pengarang meneruskan perbincangan kepada huruf jazam yang menjazamkan dua fi'il. Dia berkata, wa in. Huruf jazam berikutnya in, jika. Wahia harfun yujzimu fi'laini. Huruf yang menjazamkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat. Yang kedua jawab syarat dan jazaknya. Nahwu seperti in yakum Zaidun yakum Amrun. Jika berdiri si Zaid, berdiri pula si Umar. Nah, ada in di depan huruf jazam atau huruf syarat. Nah, yakum majzum dengan in, tanda jazamnya sukun. Setelah itu ada lagi yakum di belakang, majzum lagi dengan sukun. Jadi in menjazamkan dua fi'il mudhari'. In yakum Zaidun, yakum Amrun. Jika berdiri si Zaid, berdiri si Umar. Maka yakum yang pertama majzum dengan in, karena yakum yang pertama tersebut disebut dengan fi'il syarat. Dan yang kedua maksudnya yakum Amrun majzum dengan in juga, karena yakum yang kedua tersebut jawab syarat dan jazaknya. In disebut huruf syarat itu. Wama seperti ma taf'al af'al. Apapun yang engkau buat, aku buat. Apapun yang engkau kerjakan, aku kerjakan. Fama ismu syartin jazimin yujzimu fi'laini. Maka ma adalah isim syarat. Nah, bukan huruf ma ternyata. Isim. Yang menjazamkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il syarat. Yang kedua jawab syarat dan jazaknya. Maka taf'al yang pertama majzum dengan ma, karena sebagai fi'il syarat. Dan yang kedua juga majzum dengan ma sebagai jawab syarat dan jazaknya. Waman dan huruf syarat atau huruf jazam man. Seperti man yakum akum ma'ahu. Siapapun yang berdiri,
aku berdiri bersamanya. Maka man isim syarat yang menjazamkan dua fi'il. Maka yakum yang pertama madzum dengan man sebagai fi'il syarat. Dan yang kedua juga madzum dengan man sebagai jawab syarat dan jazanya. Dan mahma seperti mahma taf'al af'al. Apapun yang engkau kerjakan, aku kerjakan. Maka mahma isim syarat yang menjazamkan. Dan taf'al yang pertama madzum dengan mahma sebagai fi'il syarat. Dan yang kedua begitu juga sebagai jawab syarat dan jazanya. Dan izma. Izma huruf sama seperti in. Seperti izma yakum zaidun yakum amrun. Dan i'rabnya seperti i'rab ada contoh in. Dan ayu seperti ayyan tadrib adrib. Yang mana saja kamu pukul, saya pukul. Maka ayyan isim syarat yang menjazamkan. Dan kata yang sesudahnya madzum dengannya. Sebagai syaratnya, jawabnya, dan jazanya. Dan mata, kapanpun. Seperti mata ta'kul akul. Kapanpun kamu makan, saya juga makan. Maka mata isim syarat dan jazam. Kata yang setelahnya syaratnya, jawabnya, dan jazanya. Dan ayyana seperti ayyana ma ta'dil adil. Kapanpun engkau berbuat adil, aku berbuat adil. Maka ayyana isim syarat dan jazam. Dan ma zaidah. Dan kata yang sesudahnya syaratnya, jawabnya, dan jazanya. Dan aina ma tanzil anzil. Dimanapun kamu singgah, aku singgah. Maka aina isim syarat dan yang menjazamkan. Dan ma zaidah. Dan kata yang sesudahnya syaratnya, jawabnya, dan jazanya. Dan anna seperti anna tastaqim tarbah. Dimanapun engkau berdiri, engkau akan berlaba. Maka anna isim syarat yang menjazamkan. Dan kata yang sesudahnya syaratnya, jawabnya, dan jazanya. Dan haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Dimanapun kamu berdiri, Allah akan mentakdirkan untukmu kesuksesan. Maka haitsuma isim syarat yang menjazamkan. Tastaqim fi'il syarat. Dan yuqaddir jawab syarat dan jazanya. Wa kaifama dan kaifama. Jazam dengan kaifama. Pendapat orang-orang Kufah. Ulama Nahwu dari Kufah. Wa mana'ahul basariyun. Tapi ulama Basrah melarangnya. Itulah pelajaran kita tentang huruf nasab dan huruf jazam. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan kepada isim-isim yang marfu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.